Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmadahu ala kulli hal hamda yuqabilu ni'amahu wa yudafi'un nikahmahu wa yusawi jadatan ni'amihi fil hali wal mal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul mani wal afdal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muqaddimu minal dalal wa da'i ila asrafil hisal wa mubayyinul harami minal halali sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi khairal li. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Maha suci Allah yang telah menghimpun kita di lapang ini sekarang ini untuk mengumandangkan kalimat thayyibah di bumi persada yang kita cintai. Maha kasih Allah yang telah melembutkan kalbu sesama mukmin untuk bersama-sama memekikkan takbir, tahmid dan tasbih. Maha latif Allah yang telah menanamkan pesan moral agar kita tampil selalu santun sebagai umat wasatol litakunu syuhada'a 'alan nas, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Maha perkasa Allah yang telah mengumpulkan kita semua duduk bersimpuh, menyatakan diri selaku hamba Allah, berserah diri secara utuh hanya kepada Allah semata. Satu tekad, satu tujuan, satu irama, serempak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di sini kita bersimpuh takbir. Sedang di belahan sana, di tanah suci Mekah, terdengar serempak suara talbiyah, tanda pasrah kepada Allah yang maha agung, maha perkasa. Baik bagi kaum mukminin yang telah melaksanakan ibadah haji, tidak akan kering air matanya sekalipun terus-menerus menangis menyurahkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan nikmat hanya milikmu semata. Demikian juga kerajaan dan kekuasaan, tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tiada nada dan suara yang sumbang, semuanya seirama, menunjukkan keteguhan kalbu dan keyakinan. Sekalipun suaranya memelas, kalbu kita menjerit, menyatakan rasa pilu.
Tiada kekuasaan yang mampu mengimbangi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Kau kehendaki dan mencabut kerajaan dari orang yang Kau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Kau kehendaki serta menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala perkara. Hari ini kita mantapkan tekad untuk menjalin rasa mengadu kepada Yang Maha Esa. Kita tinggalkan sebentar kehirup-pikukan keseharian dalam berbagai kesibukan. Sebentar kita tinggalkan, karena sekali waktu kita akan meninggalkan untuk selama-lamanya. Dalam suasana seperti sekarang ini, tak ada lagi caci maki, tak ada lagi cercaan, bahkan tak ada lagi upaya menghujat dan menyalahkan orang lain. Tak ada lagi upaya memporak-porandakan sendi-sendi kesatuan dan keutuhan bangsa. Yang terasa sekarang pada kita semua, berkobarnya jiwa berkurban mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang sangat besar dampaknya bagi perilaku kita kaum mukminin. Seringkali orang salah duga, seolah-olah Islam identik dengan kekerasan, agresi, teror, rasialis, kebiadaban, kebinalan, dan julukan lain yang negatif. Itu semua tidak benar. Semangat kurban akan memanifestasikan perilaku taat secara utuh kepada Rabbul Alamin, bersedia menyerahkan yang dicintainya kepada yang maha dicintai, mau mengamalkan semua perintah yang dicintai dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmatan lil alamin. Semua orang merasa aman dan memberikan rasa aman kepada sesamanya, penuh kasih sayang, tenggang rasa, empati, proaktif, bersih dari curiga dan bikin onar. Islam agama yang kita anut melahirkan tatanan hidup yang syarat akan kedamaian, sumber kemuliaan, penuh dinamika hidup yang kreatif, sumber inspirasi dalam mewujudkan berbagai harapan. Sebagai bangsa, kita memiliki tujuan yang mulia. Kita dituntut berperan mendukung ketahanan nasional dan pembangunannya. Kita tidak cukup sekedar menanam pohon material semata. Tidak cukup kita hanya memenuhi kantung perut manusia belaka. Yang terpenting adalah agar kita berupaya menanam pohon iman dan takwa guna memenuhi laparnya rohani. Kita tanam pohon material yang sekaligus menanam pohon rohani, sehingga kita tumbuh utuh jasmani dan rohani. Kita tampil sebagai manusia yang bermoral tinggi, berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini jutaan umat Islam di berbagai penjuru dunia merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Setelah sholat, mereka memotong ternak kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gali kandungan Idul Kurban dan kaitannya dengan umroh dan ibadah haji. Salah satu semangat yang lahir dari Idul Kurban adalah agar kita semua lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala mengandung makna taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat disebut mendekatkan diri pada Allah dan tidak dapat disebut berkurban.
Ini berarti bahwa semangat Idul Kurban mengandung makna kepatuhan tanpa riset kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilandasi niat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kurban mengandung makna menyerahkan yang dicintai kepada Allah yang Maha dicintai. Sekiranya kita berharta banyak dan harta itu dibagikan, banyak berjasa atau banyak berkarya, belum tentu telah berkurban. Mungkin baru tahapan berkorban. Mari kita kutip berbagai contoh. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Burdah menyembelih kambing sebelum sholat Idul Adha. Ia tidak termasuk berkurban, akan tetapi baru berkorban. Ia menyembelih ternak sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, akan tetapi waktunya tidak sesuai dengan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Qais meninggalkan kota Mekah menuju Madinah karena terpikat seorang wanita yang digandrunginya. Ia tidak dapat disebut berkurban karena memiliki niat yang menyimpang. Yang berangkat ke Mekah sekedar ingin tahu Mekah, atau berpesiar, atau dengan niat dagang semata, belum dapat disebut berkurban. Seorang alim yang menyiapkan dan menyampaikan khutbahnya dengan baik, belum dapat disebut berkurban. Selama ingin disebut ulama, disebut sarjana, atau orang yang mengeluarkan harta dengan niat ingin disebut dermawan, tidak dapat dikelompokkan sebagai berkurban. Kesemuanya itu hanya disebut korban yang diancam api neraka. Fasahaba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Mukanya direnggut, dilemparkan ke api neraka. Hadirin yang berbahagia, contoh-contoh tersebut mengisyaratkan bahwa semangat kurban hendaknya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan akan aturan Allah Subhanahu wa taala, cermat dalam menggunakan waktu, dilandasi niat kokoh agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa orang yang mengabaikan hak Allah, berniat benceng, akan terpuruk pada situasi yang serba galau. Beliau bersabda, "Man asbaha wad dunya akbaru hammihi, falaysa lillahi fi syai'in alzamahu Allahu arba'a hisalin. Hamman la yanqati'u abadan, wasyughlal la yatafarraqu minhu abadan, wa faqran la yablughu manahu abadan, wa amalan la yablughu muntahahu abadan." Barang siapa yang pada pagi hari kehidupan dunia menjadi fokus utama dan mengabaikan hak Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan 4 keadaan. 1. Bingung yang tak pernah berhenti. 2. Sibuk tiada henti-hentinya. 3. Kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. 4. Angan-angan yang tidak pernah tercapai. Semangat berkurban hendaknya mewujudkan kepatuhan utuh. Di luar ukuran rasional, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan nalar, rasio dan logika, beliau tidak akan melaksanakan kurban. Nabi Ismail pun tidak akan menyerahkan dirinya untuk menjadi kurban apabila menggunakan nalarnya. Hadirin yang berbahagia, mari kita bayangkan, sekiranya Ismail benar-benar terbunuh dengan pisau di tangan ayahnya sendiri. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, perkembangan dunia dewasa ini akan menjadi lain. Mampukah kita benar-benar berkurban? Mari kita mulai dari kita diri sendiri. Semangat berkurban akan mewujudkan mukmin yang berani menerima kenyataan. Janganlah kita hanya senang menjadi penonton, sementara orang yang berani tampil menata kehidupan selalu memperoleh cercaan, makian dan cacian. Gambaran ini
terlukiskan pada permainan sepak bola. Sementara pemain basah kuyup berkeringat berjuang membela kehormatan kesebelasannya, sedang penonton berada di tempat teduh menyoraki pemain yang dianggap tidak mampu bermain baik. Semangat berkorban seyogyanya kita miliki bersama sehingga kita mampu menyusun bangunan yang kokoh. Ka'annahum bunyanun marsusun, mereka bagaikan suatu bangunan yang tersusun kokoh dan kuat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Id yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita merundukkan kepala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala kehilapan yang terasa maupun yang tiada terasa. Sudah sepantasnya kita semua pada hari ini, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, bertekad menyatukan diri dalam satu bangunan yang kokoh kuat. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma ya Allah, kami datang ke tempat terbuka ini semata-mata memenuhi panggilan-Mu untuk memohon rahmat dan berkah-Mu, untuk memohon ampunan dan cinta kasih-Mu. Ya Allah Maha Ghafur, ampunilah kami, ampunilah ibu bapak kami, ampunilah guru-guru kami. Kami jadi saksi bahwa mereka pantas mendapat ampunan-Mu lantaran mereka telah mengorbankan segala-galanya dalam mengantarkan kami kepada Islam. Ya Rabbana, Ya Aziz, berilah hidayah dan taufik pada pimpinan negara dan masyarakat kami. Bila mereka lemah, kuatkanlah. Bila mereka keliru, luruskanlah. Bila mereka kurang, tambahilah. Mereka adalah manusia-manusia biasa yang mungkin keliru dan khilaf. Allahumma Rabbana, cucurkanlah rahmat dan berkah buat anak cucu kami, agar mereka mampu memilih nilai ilahi dalam hidupnya, agar tidak tergoda semaraknya nafsu, agar tidak tergiur cumbu rayu, dan agar hidupnya bahagia dunia akhirat. Ya Allah, jadikanlah negara Republik Indonesia tetap utuh, aman dan tentram, kokoh. Kuatkan pimpinan bangsa kami, jauhkanlah rakyat dari berbagai derita, serta limpahkanlah karunia agar mereka pun tetap taat kepadamu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami sekiranya kami keliru atau lupa. Ya Allah, janganlah Engkau membebani kepada kami sebagaimana membebani orang-orang sebelum kami. Ya Rabbana, janganlah Engkau membebani kami yang kami tidak mampu untuk memikulnya.
Ampunilah kami ya Allah, leburkanlah dosa-dosa kami, rahmatilah kami. Engkaulah ya Allah yang mengurusi dan mengatur kami. Tolonglah kami ya Allah untuk mengalahkan kaum kafir. Allahumma ya Allah, kami datang bersujud di hadapan-Mu hanya semata memenuhi panggilan-Mu. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.